Kabupaten Nanda, tepatnya SMA Santo Benedictus. Nah, dalam hal ini mohon maaf pada pihak media, saya nggak bawa laptop karena dari kemarin itu lihat laptop seharian, jadi hari ini rasanya itu capek juga kalau mau lihat laptop lagi, dan tidak mengira bisa menjadi yang dipilih video terbaik di kelas A. Nah, terkait dengan video pembelajaran ini dengan menggunakan aplikasi Canva. Nah, sebenarnya kalau saya sendiri ini sebelumnya tidak pernah yang namanya itu membuat video pembelajaran, karena kalau terkait dengan video pembelajaran itu ada kaitannya dengan kamera. Nah, seperti apa yang narasumber katakan tadi, rasanya itu beda kita. Kalau kita menggunakan metode pembelajaran langsung di kelas itu beda dengan kita menggunakan di depan kamera. Walaupun kita menghadapi orang sekian banyak, misalnya kita kalah dengan menghadapi satu kamera. Jadi ini merupakan pengalaman pertama saya membuat video pembelajaran, dan puji Tuhan, tidak tahu mungkin entah apa itu indikator dari panitia, karena dari kemarin juga kita nggak disebutkan indikatornya apa dalam penilaian video terbaik. Nah, mungkin kalau saya sendiri dalam proses pembuatannya, kalau aplikasi Canva itu detailnya saya membukanya baru kemarin. Kalau sebelumnya itu saya cuma paling mendaftar, itu pun mendaftarnya minta bantu sama panitia juga kemarin, tanya-tanya sama panitia, kemudian bisa baru membuka aplikasi Canva itu baru kemarin. Saya rasa kalau aplikasi ini sudah tepat sekali Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat kerjasama dengan Canva, ya kan? Karena yang saya lihat aplikasi ini kalau menurut saya itu yang paling mudah kita gunakan, kita aplikasikan. Nah, sebenarnya kalau Bapak Ibu diberikan waktu sekian lama, sekian lama, mungkin 2 hari, 3 hari, saya rasa media video pembelajaran kita mungkin banyak yang lebih benar. Tapi ini saya rasa terkait dengan masalah waktu saja. Mungkin ide-ide itu jadi tidak muncul karena waktu kita singkat. Jadi kalau saya kemarin triknya terus terang saja ini banyak juga nanya-nanya sama kawan-kawan itu di samping. Oh, rasanya sekarang ini, lalu saya banyak bertanya dengan kawan-kawan depan, samping, belakang, itu kok bisa menjadi yang terbaik. Intinya kalau misalkan saya mencoba saja mengaitkan jenis-jenis animasi, kira-kira jenis animasi yang tepat untuk pembahasan ini seperti apa. Itu saja sih. Kalau masalah detail itu proses pembuatannya, kalau misalkan kalau misalnya materi ini jenis animasinya seperti ini, kita memilihnya di bagian mana, itu saya teruskan saja masih belum terlalu itu. Mungkin nanti bisa kita pelajari lagi, kita dalami lagi untuk kedepannya agar dapat menghasilkan video-video pembelajaran yang lebih kreatif. Oke Pak, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Halo sahabat peserta didik, sang generasi milenial, berjumpa dengan saya Heridian dalam mata pelajaran geografi. Salam sehat, anak bangsa hebat, Indonesia Jaya. Apakah kalian sudah pernah mendengar kata mobilitas penduduk? Jadi, pada kali ini kita akan membahas apa itu mobilitas penduduk beserta dengan jenis-jenisnya. Mari simak ilustrasi berikut ini. Pak Anton beserta keluarganya yang berasal dari Pulau Jawa pindah tempat tinggal di Kalimantan Barat. Jadi, ini merupakan contoh mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain, baik secara sementara maupun dalam jangka waktu yang lama. Nah, mobilitas seperti ini disebut dengan mobilitas fisik. Mobilitas fisik dibedakan menjadi 2, yaitu mobilitas permanen dan mobilitas non-permanen. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, mobilitas permanen adalah perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain dengan tujuan menetap melewati batas administratif atau batas negara. Contohnya,
Transmigrasi ini merupakan orang-orang yang berasal dari wilayah yang padat penduduknya pindah ke wilayah yang jarang penduduknya. Misalnya orang Jawa pindah ke Kalimantan. Kemudian urbanisasi ini seperti orang-orang yang berasal dari desa pindah tempat tinggal ke daerah kota. Kemudian ada ruralisasi, merupakan kebalikan daripada urbanisasi. Yang kedua, mobilitas penduduk non-permanen, yaitu perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain yang sifatnya sementara. Contohnya, komutasi merupakan perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain yang sifatnya pulang dan pergi di hari yang sama. Kemudian ada sirkulasi, ini merupakan perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain dengan cara menginap ke daerah tujuan. Nah, jadi itu materi tentang mobilitas penduduk. Kira-kira apakah sahabat peserta didik sudah ada gambaran tentang materi ini? Mudah-mudahan sudah ya. Nah, dapat kita simpulkan, orang-orang yang melakukan perpindahan dari suatu daerah ke daerah lain, baik itu secara permanen maupun non-permanen, itu merupakan mobilitas penduduk. Seperti contoh ilustrasi di awal, itu masuk di mobilitas permanen. Tepatnya keluarga Pak Anton sudah melakukan yang namanya transmigrasi. Terima kasih kepada seluruh peserta didik yang sudah begitu proaktif dalam mengikuti video pembelajaran ini. Saya berharap kalian selalu senang dan bersemangat dalam belajar. Ingat selalu materi ini, ulangi lagi hingga kamu menjadi lebih paham.